Halo, selamat datang kembali di sesi Tose, dan hari ini kita akan lanjutkan sesi yang minggu lalu kita sudah bahas. Pada hari ini kita akan bahas Tose skill 11 sampai 17. Baik, skill 11 yaitu listen for expression of agreement. Jadi skill ini berkaitan dengan ungkapan persetujuan. Jadi expression of agreement are common in short dialogue, so you should become familiar with them. Ini sangat sering sekali diteskan di dalam Tose ini. Contohnya sebagai berikut. Ada laki-laki dan perempuan yang sedang berbincang. I think that the hypothesis indefensible. Indefensible artinya lemah atau mudah dibantah, mudah dikritik. Kemudian wanita tersebut menjawab, merespon, so do I, artinya saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh si laki-laki tersebut. Sehingga jawaban yang paling tepat di situ adalah yang D, yang menunjukkan persetujuan, atau she agrees with the man. Berikut adalah contohnya. Contoh ketika positif, teman-teman bisa mengungkapkan dengan so do I, me too, I'll say, atau isn't it. You can say that again. Sementara misal dengan yang agreement with negative statement, neither do I don't either. Contohnya yang negatif adalah I don't like vegetables. Kemudian ketika kalian mengungkapkan persetujuan kalimat negatif tersebut, kalian bisa I don't either. Berikutnya skill 12, listen expression of uncertainty and suggestion. Uncertainty artinya adalah keraguan atau ungkapan atau ekspresi yang menunjukkan keraguan, dan suggestion atau saran di situ. Ini menjadi sangat penting di tes Tose, khususnya di part E. Di situ banyak sekali bagian yang diteskan yang menuntut teman-teman untuk lebih detail, lebih hati-hati dalam mendengarkan apa yang di percakapan itu. Contohnya di situ ada man dan woman. Do you know anything from the final exams in physics? Kalian tahu apa kira-kira yang ada di ujian akhir dari fisika? It's going to be rather difficult, isn't it? Ini akan sedikit lebih sulit, kan? Nah, kan atau question tag ini menunjukkan keraguan atau menunjukkan si wanita ini mencari persetujuan, isn't it? Kemudian narator akan bertanya, what does the woman mean? Apa maksud dari wanita itu? Isn't it, yang artinya kan, itu menunjukkan bahwa dia ragu, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang C. She thinks that it might be hard. Might, mungkin dia berpikir ujian tersebut akan susah, sehingga ini jadi selaras ya. Yang tepat yang C. Nah, berikut inilah beberapa contoh ungkapan uncertainty dan suggestion. Uncertainty yang menunjukkan keraguan, ketidakpastian di situ. As far as I know, setahu saya itu bisa salah atau bisa benar. As far as I can tell, sejauh yang bisa saya katakan. Nah, itu ungkapan-ungkapan tersebut menunjukkan bahwa si penutur itu menunjukkan keraguan, tidak pasti di situ ya. Dan tadi sudah kita bahas isn't it atau question tag itu menunjukkan mencari persetujuan yang menunjukkan bahwa dia tidak yakin sepenuhnya. Sementara suggestion di situ ada why not atau let's, seperti itu. Berikutnya skill 13, listen for emphatic expression of surprise. Emphatic expression of surprise artinya menunjukkan sesuatu ungkapan yang menunjukkan keterkejutan di situ. Terkejut bahwa sesuatu yang dipikirnya tidak akan terjadi tetapi terjadi, atau sebaliknya sesuatu yang dipikirnya terjadi ternyata tidak terjadi. Emphatic expression of surprise are common in the short dialogue, so you should become familiar with them. Jelas kalian harus
bisa membuatnya menjadi familiar, menjadi sesuatu yang biasa. When surprise is expressed, it implies that the speaker did not expect something to be true. Contohnya seperti ini. Did you see Paul driving around in his Mustang? Then he did get a new car. Ada penekanan di situ. Ketika ada penekanan berarti dia itu kaget bahwa dia berpikir Paul tidak akan bisa membeli Mustang, tetapi ternyata dia bisa membeli itu, sehingga ungkapan did yang ditandai dengan warna merah itu menunjukkan expression of surprise. Jadi yang jawaban yang tepat di situ adalah Paul would not get new car. Apa yang dipikirkan si laki-laki itu sehingga kaget dengan ungkapan itu? Ternyata dia berpikir bahwa Paul tidak akan bisa memberi mobil baru, yaitu Mustang itu. Nah, contohnya seperti ini. Emphatic from bisa berupa be atau past tense perfect tense di situ. Contohnya with emphasis. Emphasis artinya dengan penekanan. Dari he is here. Artinya apa? I thought he was not here. Dia di sini, tetapi saya berpikir bahwa dia tidak akan di sini. Then you can go. Misalnya kalian meminta izin kepada orang tua untuk mengerjakan tugas kelompok di malam hari. Kemudian orang tua kalian berpikir orang tua tidak akan memberi izin. Ternyata orang tua kalian bisa memberi izin dan bisa mengungkapkan then you can go now. Contohnya seperti itu. Dengan ada penekanan yang dipikirnya tidak akan dapat izin, tapi ternyata dapat izin, seperti itu. Kalau dalam menggunakan to be biasanya ada intonasi tertentu atau penekanan tertentu, ya, emphasis. Sementara ketika ada verb di situ juga digunakan intensifier, itu yang menekankan di situ, kayak did, then she did read it, then he has gone there. Ada penekanan tapi juga ada verbal expression sana yang juga menunjukkan bahwa itu maknanya kontradiktif. Baik, kita langsung ke skill 14, listen for wishes. Wishes artinya harapan-harapan di situ. Sebenarnya dibagi menjadi dua, wishes sama hopes. Wish biasa diartikan sesuatu yang diharapkan tapi tidak mungkin terjadi, sementara hope adalah sesuatu yang diharapkan tapi masih ada kemungkinan terjadi. Itu adalah makna secara semantik di situ. Baik, di sini adalah the important idea to remember about wishes is that a wish implies that the opposite of the wish is true. Jadi apa atau lawan kebalikan dari yang diharapkan itu adalah yang benar. Contohnya di sini ada woman sama man. It's too bad that you have to stay here and work during the school breaks. I really wish I could go with you and the others to Palm Springs. Kemudian narator bertanya, what does the man mean? Apa maksud dari laki-laki itu? Kemudian apa? I wish I could go. Saya berharap saya bisa pergi. Cari mana sebaliknya. I wish I could go. Berarti saya harap bisa pergi. Tapi kenyataannya adalah yang unable to go on the trip. He is unable to go on the trip. Jadi yang B di sana. Ini contohnya atau key information about wishes. Jadi poinnya adalah ketika affirmative wish implies a negative reality. Ketika wishnya atau harapannya itu adalah positif, maknanya negatif. Sebaliknya ketika wishes-nya itu atau harapannya itu negatif, itu berarti berimplikasi atau bermakna bahwa kenyataannya adalah positif. Contohnya di sini, I wish I had time to help. I wish I had time to help. Itu adalah positif. Artinya apa? Artinya sebaliknya. Ternyata I don't have the time to help. Sementara yang kedua, I wish I did not have time to help. Perhatikan, did not itu negatif, tetapi artinya pasti yang sebaliknya, yang positif. Jadi I wish I did not have time to help. Ternyata dia punya waktu. I have the time to help. Jadi makna sebaliknya seperti itu ya.
Baik, kita langsung ke skill 15. Listen for untrue condition. Untrue. Un itu artinya tidak, true itu benar, tidak benar, kondisi yang tidak benar di situ. Conversation containing condition can appear in the short dialogues. The important idea to remember about condition is that the condition implies that the opposite of the condition is true. Jadi hampir sama ya dengan wishes tadi ya. Ketika harapannya adalah positif, maknanya negatif. Ketika wishesnya di situ adalah negatif, maknanya adalah positif di situ. Contohnya di situ. Do you think that you'll be able to go to the party? If I had time, I would go. Perhatikan yang ditandai merah di situ. If I had time, jika saya punya waktu. Itu adalah positif, berarti jawabannya lah pasti yang sebaliknya, yang negatif. Cari yang di sana yang negatif. Maybe she will go. No, she has time, so she will go. No, she is going even if she doesn't have time. Tidak, tapi yang paling tepat adalah yang D, yang ditandai warna merah itu. It's impossible to go. Karena apa? Dia tidak punya waktu. Ini adalah contohnya atau key informationnya tentang untrue condition. Itu hampir sama ya polanya dengan yang wishes tadi. Ketika positif, maknanya adalah negatif. Sebaliknya ketika negatif, keadaannya adalah yang positif. Ini bisa dicek di buku atau di handout kalian ya. Baik, selanjutnya kita ke skill 16. Listen for 2 and 3 part verb. Ini juga disebut sebagai phrasal verb. Jadi ketika ada sebuah verb kemudian ditambah preposisi biasanya, contohnya di situ in, on atau at, itu maknanya menjadi sangat berbeda. Contohnya look di situ. Look artinya kan melihat. Look after, melihat setelah. Kalau secara literal tidak artinya seperti itu, tapi maknanya bukan itu. Look after artinya merawat, sangat berbeda di situ. Nah, contohnya di sini. What time does the meeting start? Jam berapa rapatnya akan dimulai? Didn't you hear that it was called off by the director? Tidakkah kamu mengetahui bahwa rapatnya di called off oleh direktur? Called off itu artinya apa? Called off, kalau diterjemahkan menjadi call, memanggil, off, mati. Tidak make sense di situ. Sehingga teman-teman harus paham bahwa ini adalah bagian dari phrasal verb atau 2 and 3 part verbs. Called off artinya adalah membatalkan. Membatalkan mana dicari di situ? Yang D di situ. The director cancelled the meeting. Called off artinya membatalkan. Ini adalah beberapa contoh, teman-teman bisa cari sendiri ya di sana. Ketika ada verb ditambah biasanya preposisi akan membentuk makna yang sama sekali baru. Called off tadi yang membatalkan. Call down artinya memaki. Get rid of. Look after tadi sudah saya jelaskan. Take off, take after. Give up. Give up mungkin sudah familiar ya. Put off. So it is very important to try to find another example. Oke, baik, kita lanjut ke yang skill 17. Cepat saja supaya ini bisa kita langsung ke latihan di situ. Listen for idioms. Sama ya, hampir sama. Idioms. Idiom adalah makna yang tidak berdasarkan makna literal atau makna yang bisa kita temui di kamus. Sehingga idiom ini sangat membutuhkan kemampuan teman-teman dalam memahami makna itu. Idiom are special expression in a language that all speaker of the language know. Ini biasanya tahu ya. The special expression describe one situation in life but are applied to many different areas of life. Jadi ada beberapa ungkapan yang artinya sama dan bisa digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan atau kondisi di kehidupan kita yang sangat berbeda di situ. Contohnya di sini. Tom is full-time student as is holding down a full-time job. Tom adalah seorang siswa yang mengambil waktu pelajaran full. Artinya full itu dari pagi sampai sore atau pagi sampai siang. Sementara dia juga mempunyai pekerjaan full time. Full time itu sama, pagi sampai sore atau siang dari sampai malam di situ. He is really burning the candle at the both ends. Dia sedang membakar candle, lilin
di antara dua ujungnya. Bagaimana kayak teman-teman bisa bayangkan kan, ada lilin dibakar dua ujungnya di situ. Artinya apa? What does the woman say about Tom? He is doing too much. Dia itu terlalu banyak melakukan pekerjaannya, banyak melakukan, punya terlalu banyak kegiatan sehingga tidak akan baik di situ. Nah, contohnya di sini, contoh idiom di situ, put a spoke in somebody's wheel. Artinya mencegah rencana seseorang dalam suatu proyek atau suatu operasi, kalau dalam militer di situ. Kemudian play with fire, ini sudah sangat umum ya di bahasa Indonesia, bermain dengan api di situ. Artinya melakukan tindakan yang membahayakan banyak orang. Killing two birds with stone, kalau di bahasa Indonesia sekali dayung dua pulau terlewati, seperti itu. Atau miss the boat, ini juga sangat alami, banyak sekali kita sering dengar di ungkapan sehari-hari, atau kehilangan kesempatan karena lambat, seperti itu. Baik, itu adalah skill dari 11 sampai 17. Saya harap teman-teman bisa menggunakan waktunya di rumah untuk mempelajari dengan baik, sehingga jelas akan ada banyak manfaat dari kelas TOSE ini. Kita lanjutkan di latihan. Selamat melanjutkan belajar. Kita lanjutkan diskusi di sana. Terima kasih.